Di Kediri, ada nama yang bahkan raja pun takut menyebutnya. Calon Arang, seorang ibu, seorang janda yang dipaksa dunia menjadi iblis. Ia membuka kitab terlarang dan menebar wabah kematian ke seluruh negeri. Raja Airlangga gemetar. Hanya satu orang yang berani menantangnya, Empu Barada, sang resi cahaya. Pertarungan mereka bukan sekedar sihir, tapi perang antara dendam dan ampunan. Dari Kediri, lahir legenda yang tak pernah mati. Di tanah Kediri, jauh sebelum Indonesia lahir, hidup seorang perempuan yang namanya masih bergetar sampai hari ini. Calon Arang. Bagi sebagian orang, ia disebut penyihir jahat. Tapi bagi yang lain, ia adalah korban dari dunia yang tidak adil terhadap perempuan. Legenda ini bermula di sebuah desa bernama Girah, wilayah Kediri bagian timur. Calon Arang adalah seorang janda. Ia hidup bersama anak perempuannya yang sangat cantik, Ratna Manggali. Tapi karena ibunya terkenal menguasai ilmu hitam, tidak ada satupun pemuda yang berani melamar Ratna Manggali. Desa menjauh, rakyat memusuhi, dan rasa sakit itu pelan-pelan berubah jadi dendam. Dengan amarah yang membara, Calon Arang membuka kitab kuno peninggalan penguasa kegelapan dan memanggil kekuatan yang tak lagi mengenal batas. Ia menyebarkan wabah penyakit dan kematian ke seluruh negeri Kediri. Tanah subur menjadi kuburan, udara menjadi racun. Rakyat menjerit, dan nama Calon Arang mulai dipersepsikan sebagai kutukan hidup. Berita itu sampai ke telinga Raja Airlangga, penguasa kerajaan Kahuripan. Raja murka, tapi juga bingung karena tak ada prajurit yang berani mendekati Girah. Hanya satu orang yang cukup sakti untuk melawannya, Empu Barada, seorang pendeta bijak dari Lemah Tulis. Namun Empu Barada tidak ingin langsung menghukum. Ia tahu amarah Calon Arang lahir dari luka yang dalam. Jadi ia mengirim muridnya, Empu Bahula, untuk menyamar dan menikahi Ratna Manggali. Untuk pertama kalinya, hati Calon Arang luluh. Ia merasa bahagia, tapi sayang, kebahagiaan itu hanyalah jebakan halus. Dalam tidur Calon Arang, Empu Bahula mencuri kitab sihirnya dan membawanya kepada gurunya, Empu Barada. Ketika Calon Arang tahu, ia mengamuk, langit seolah terbakar, petir menyambar Girah, dan pasukan hitamnya bangkit dari bayangan. Pertempuran antara Barada dan Calon Arang bukan hanya antara dua manusia, tapi antara cahaya dan kegelapan, antara ampunan dan dendam, antara pengetahuan dan keserakahan akan kuasa. Dalam beberapa versi legenda, Calon Arang akhirnya dikalahkan dan tubuhnya terbakar menjadi abu. Namun sebelum lenyap, ia berteriak. Setelah kematiannya, wabah pun sirna. Tapi cerita tentang Calon Arang tidak pernah benar-benar mati. Di banyak desa di Kediri, orang masih bersiarah ke petilasan Calon Arang di desa Sukorejo. Bukan untuk mengutuk, tapi untuk mengingat. Mungkin Calon Arang bukan hanya cerita tentang sihir dan kejahatan. Mungkin ia adalah kisah tentang seorang ibu yang tersakiti, yang memilih jalan gelap karena dunia menutup pintu cahaya. Dan di sanalah kekuatan legenda ini hidup. Bukan di mantra, tapi di pelajaran moralnya. Bahwa ketidakadilan bisa melahirkan kegelapan yang lebih besar dari sihir manapun. Kegelapan hanyalah bayangan dari cahaya, dan setiap kisah punya sisi yang belum terungkap. Terima kasih sudah menonton di Devi Rizka Official. Tekan subscribe dan bersiaplah untuk kisah berikutnya.